hari ini dengan persekutuan doa karismatik PDPKK Kalpari. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya, karena kesetiaannya, kita kembali berkumpul pada malam hari ini. Malam hari ini kita bertemu dalam kasih-Nya, kasih Allah Bapa yang selalu setia kepada kita. Dialah Tuhan yang hidup. Kita satukan hati, kita buat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kau selalu setia dan selalu ada untuk kami. Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul di sini. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah. Karena Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang hidup. Berkatilah acara kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah semua yang hadir di tempat ini dan mereka yang hadir di dalam Zoom ini. Semoga kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Hanya Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, karena di dalam bersyukur ada mujizat dari-Mu Tuhan. Telinga
Bapak Ibu, saatnya kita akan kembali. Selalu ada untuk kita. Takkan pernah dia tinggalkan sedetik pun untuk kita. Dia selalu hadir kepada kita dan mendampingi kita, menyertai kita. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dapat dinyanyikan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Dia gunung batu keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terkira. Tuhan selalu bersyukur bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih Terima kasih setiamu takkan pernah pergi dariku, karena Engkaulah gunung keselamatanku. Bapak Ibu, mari kita masuk lebih dalam lagi. Saatnya kita untuk memuji, menyembah Dia. Dia Allah kita, Dia Allah yang hidup. Kita mohon kehadirannya saat ini juga. Kami datang menyembah Tuhan. Kami ingin bersujud padamu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja,
hadir, Engkau memeluk kami. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Tuhan, kami mau selalu mendengarkan Engkau. Dan kami mau untuk selalu mengingat akan semua janji-janji pada kami. Saat ini kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau melihat dan Engkau mendengarkan seruan-seruan kami. Kami percaya Engkau selalu ada untuk kami di setiap langkah-langkah hidup kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua jamaah-Mu, atas kekapan-Mu, untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau telah mengirim anak-Mu yang terkasih, Ibu Justisia Elisa Sagita. Kami ingin duduk diam Tuhan. Kami percaya apa yang ada di dalam firman-Mu sungguh benar-benar menyenangkan kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Silakan Ibu Justisia. Baik, sebentar saya atur itunya. Nah, dah. Suaranya besar nggak suaranya? Cukup? Suara cukup atau saya mesti tambahin lagi volumenya? Cukup, Cukup ya, oke. bagus. Selamat malam teman-teman semua. Lama ya kita nggak berjumpa. Kemarin kan bersama dengan Bekasi ya. Jadi sekarang kita sendiri, udah mandiri. Ini seperti di gereja, cuma kita hanya melihat di layar gadget atau layar laptop. Selamat malam. Saya sungguh bersukacita, senang teman-teman masih komplit. Ya apapun kesulitan 3 tahun yang kita lewati, yang terpenting kita masih dikasih kesehatan, masih dikasih kesempatan untuk bersama-sama saling menyapa, saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Sungguh itu sukacita yang terbesar dan kekayaan yang terbesar yang masih boleh kita rengguh, boleh kita nikmati kebersamaan ini. Teman-teman terkasih, mungkin tidak perlu saya memperkenalkan diri, atau sekedarlah mungkin ada teman-teman baru. Nama saya Justisia, saya sering melayani di Kalvari, bahkan Kalvari saya sudah merasakan seperti ada sebuah persaudaraan tersendiri, karena mulai 2015 mungkin saya secara rutin melayani di Kalvari. Saya hadir sebagai menawarkan diri sebagai saudara, kita ini bersaudara, dan mungkin ada sebuah ikatan yang istimewa antara saya dengan Kalvari. Ya semoga ini terus akan kita jalin sampai kapanpun kita saling menguatkan, meneguhkan satu sama lain. Malam hari ini saya mengambil judul Hadir, Melihat, dan Mendengarkan. Ini bukan sebuah perikop, makanya ketika ditanya apa sih Injilnya, bingung saya. Karena sebenarnya judul ini adalah judul 2 tahun dari, ini saya freeze ya. Judul dari 2 tahun dari tahun komunikasi sosial yang dicanangkan oleh Vatikan. Jadi tahun 2021 itu judulnya datang dan melihat. Kemudian di tahun 2022 mendengarkan dengan hati. Jadi saya gabungkan. Enggak mungkin kita kalau mendengarkan saja tidak melihat juga enggak komplit. Melihat saja enggak mendengarkan juga enggak komplit. Melihat, mendengarkan tanpa hadir juga enggak komplit. Ini saya ambil contoh aja. Ibu saya sudah lansia. Kalau saya misalnya komunikasi dengan dia hanya mendengarkan dan melihat, misalnya lewat video call, apa cukup? Misalnya, Mas, sehat enggak? Sehat, tapi ketika dia sendiri, ternyata kakinya bengkak. Nah, hal seperti ini tidak akan bisa diketahui tanpa kita hadir. Kemudian hadir pun tidak cukup. Kalau saya ke sana nengok orang tua misalnya, tanpa saya punya kepedulian, kaki bengkak tuh nggak akan terlihat.
Tapi kita kalau lihat kepedulian, kita akan lihat ekspresinya, kita melihat kondisi fisiknya, dan lain sebagainya. Bahkan saya yang sering berkomunikasi, suaranya pun saya tahu dia sakit apa enggak. Tetapi sakit di mana tuh perlu kita lihat. Jadi hadir itu demikian penting. Tapi tidak sekedar hadir. Hadir dengan bawa hati yang penuh empati, hati yang penuh kasih. Melihat pun demikian, kita sering melihat kosong. Kalau enggak, kalau misal kita sanggup melihat dengan baik, tentunya banyak sekali peraturan pemerintah yang ternyata kan gagal. Karena apa? Sudah disurvei berkali-kali kok tetap tidak berhasil melihat. Mungkin begitu diganti orang satu kali melihat, dia akan bisa terlihat. Karena dia mempunyai hati yang ingin melihat, mempunyai hati yang ingin menolong, mempunyai hati yang kasih. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, kita akan melihat apa yang dibutuhkan di dirinya itu ada atau enggak. Itulah, kita kalau misalnya anak kita bertempat di luar kota, kita kunjungi, kita masuk rumahnya aja sudah tahu. Wah, ini begini, begini, begini. Kita akan tahu apa yang dibutuhkan. Karena apa? Kita memiliki kasih, kita memiliki empati. Ini, jadi judul ini sebetulnya mengarah ke situ. Sekarang kita ambil contoh. Kita lihat Presiden kita Jokowi. Apa istimewanya? Karena dia memiliki ini, kiat untuk hadir, untuk melihat dan mendengarkan. Dalam apa? Belusukan. Bukan sekedar belusukan, mungkin orang lain bisa. Begitu Jokowi belusukan, bukannya banyak sekali yang belusukan. Tetapi apa yang dia dapat? Ketika tidak mempunyai hati yang punya empati, memiliki hati yang misalnya ketika Jokowi melihat orang banjir, dia pernah merasakan bagaimana rasanya banjir. Dia pernah merasakan di bawah, hidup di bawah. Tentu hatinya akan terkoneksi. Tetapi kalau misalnya orang kaya, orang berangkat dari keluarga yang sangat kaya, melihat itu dia tidak tahu kebutuhannya ketika banjir itu apa, langkah pertama apa yang dia lakukan, tidak terkoneksi. Karena nggak ada hati, tidak punya pengetahuan. Nah, kebetulan semua nih presiden kita nih lengkap. Dia bisa hadir, melihat, mendengarkan, terus melihat, hadir, mendengarkan secara komplit karena dia pernah menjadi pelaku, dia memang mempunyai empati, dia mempunyai kasih. Nah, inilah. Kita kembali kepada junjungan kita yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus tidak hadir dalam keluarga raja? Kenapa Yesus Kristus tidak hadir menjadi orang yang berkuasa? Tetapi kenapa dia justru membuat sebuah rancangan di mana dia hadir dari seorang wanita yang waktu itu masih muda, yang ketika dipilih umur sekitar 13-14 tahun, wanita sederhana, suami yang dijadikan tokoh suami pun yang kemudian akan mendidik pun dari orang yang sederhana, Yosef, meskipun mereka semua hidup kudus, tetapi di dalam masyarakat mereka bukan orang yang diperhitungkan. Orang yang sederhana, orang yang rakyat biasa. Inilah kenapa. Karena Yesus ingin mendengarkan suara-suara yang murni. Suara-suara yang sungguh merupakan gejolak dari rakyatnya. Bukan suara yang diatur, bukan suara yang indah saja, tapi segala suara dan mungkin tangisan-tangisan dari umatnya. Inilah. Dia mau hadir di antara khalayak umum, bukan sebagian, karena orang kaya tidak mungkin menjadi umum, semua orang kaya tidak ada. Kenyataan di dalam zaman apapun, tentu mayoritas adalah orang yang tidak mampu. Orang-orang itu menjadi minoritas orang kaya. Dia Tuhan mau berada di dalam rakyat kebanyakan, mendengarkan suara kebanyakan, ikut merasakan apa yang dirasakan kebanyakan. Itulah suara yang murni. Yang artinya murni bukan berarti suara orang kaya menipu, tapi kenyataan yang ada di hadapannya warganya inilah. Kebanyakan berkondisi seperti ini. Inilah. Jadi bagaimana kita belajar dari Yesus untuk bisa melihat, mendengarkan, dan berada di antara yang tepat yang seharusnya kita berada. Kemarin karena diminta judul, diminta Injil,
ayatnya saya mengambil Lukas 8:18. Mungkin sudah dibaca oleh teman-teman dari Kalvari bahwa karena itu, kira-kira begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai kepadanya diambil, juga yang dianggap ada padanya. Jadi orang yang nggak punya, yang tidak punya, ya ini artinya begini. Sebetulnya saya mengartikan ini, saya tafsirkan seperti ini. Kalau kita tidak melihat dengan hati, namun kita kita melihat, tidak melihat dengan hati, kita melihat seluruh proses dari Yesus. Sorry. Kalau kita tidak melihat dengan hati, kita tidak mendengar dengan hati, hanya sedar mendengarkan saja, seolah-olah kita semua tuh sedang kehilangan kemampuan untuk berempati. Kalau kita hanya dengerin saja, tidak mendengarkan dengan hati, tidak melihat dengan hati, kita itu sebetulnya sedang kehilangan kemampuan berempati. Ya untuk apa kalau nggak melihat tapi tidak sasarannya kita lihat? Seperti hanya kalau kita dibilang, itu tuh di situ ada hantu. Meskipun mata kita melotot segede apapun, tetap tidak akan bisa kelihatan. Karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Sama, kita tidak berempati. Apa yang menjadi sasaran pun tidak akan terlihat. Meskipun kalau kita nggak punya empati, meskipun orang itu dekat, tapi kalau tidak ada kedekatan hati, kita tidak mampu melihat dan kita tidak hadir pada saat yang dibutuhkan. Nah, kalau menurut ayat ini kita melihat sebuah peristiwa penyaliban Yesus, apa yang kita lihat kalau kita tidak mempunyai hadir, kita tidak mendengarkan, kita tidak melihat dalam arti konteks membaca kitab suci, mendalami kitab suci, kita akan melihat bahwa penyaliban Yesus itu sebuah kehinaan. Masa sih? Sering orang yang dipertanyakan, kenapa seorang Yesus, seorang Tuhan kok memilih caranya mati dalam kehinaan? Tuhannya di mana? Kalau dia Tuhan tuh dia bisa turun dari salib, kan sering yang dipertanyakan seperti ini. Sering yang selalu yang dijadikan alat untuk menggagalkan bagaimana kita kesungguhan kita beriman. Kalau kita melihat dengan hati, kita hadir, kita meresapi ayat itu dengan hati, kita akan melihat bahwa peristiwa penyaliban Allah adalah sebuah kemuliaan. Kita akan melihat betapa mulianya Tuhan. Betapa mudahnya dia membalikannya dengan sebuah sabda. Ya, bumi ketika Yesus meninggal, mati, bahkan bait Allah pun terbelah. Alangkah mudahnya. Kuasa sabdanya bisa membolak-balikan dunia. Tapi tidak dia lakukan. Karena yang dia lakukan adalah mempersembahkan sebuah kemuliaan bagi kita. Karena tanpa Yesus yang tersalib, kita tidak punya pengharapan. Hidup kita hanya berhenti pada kematian. Tetapi karena pengorbanan salib membuat hidup kita bersambung. Dari kematian awal hidup keabadian bersama Yesus di surga. Kalau kita hidup benar di hadapan Allah selama dalam perjalanan kita di dunia. Kemudian, kalau kita bisa melihat, hadir, mendengarkan suara Tuhan, kita akan melihat kehadiran Kristus dalam rupa apapun. Akan dapat melihat kehendaknya dalam peristiwa apapun. Inilah yang menjadi keinginan, yang menjadi titik akhir dari seorang yang beriman, mengaku seorang Kristiani. Dapat melihat kehadiran Kristus dalam rupa apapun. Dapat mendengarkan suara Yesus, suara Kristus, kehendaknya dalam peristiwa apapun. Terkadang, dalam peristiwa yang kita anggap tidak menyenangkan, yang kita anggap susah, pergumulan, justru Yesus ingin berbicara kita secara pribadi. Tapi orang kadang-kadang justru membuat ini, misalnya begini, ya, di dalam komunitas, ya, ini ada peribahasa begini. Kalau cangkir berdekatan dengan cangkir pasti ada bunyi gemericik, betul nggak?
Bersenggolan pasti akan bunyi gemericik. Demikian pula kita berkomunitas Kristiani. Selalu ada singgungan, bergemericik, satu merasa disenggol, satu merasa menyenggol, dan lain sebagainya, saling salah menyalahkan. Itu tidak mungkin tidak terjadi. Tapi sering orang tidak mau terima ini. Padahal ini adalah salah satu cara kita menyadari kehadiran Allah. Karena apa? Dia sedang mendidik kita. Dia sedang memurnikan kita. Tapi sering orang ketika bergesekan, justru dia lari. Ah, nggak enak. Apa enak sih komunitas? Komunitas kok isinya berantem. Dalam komunitas kok tidak ada kasih. Kenapa kasih nggak dimulai dari diriku? Di dalam komunitas kok tidak ada saling mengampuni. Kenapa pengampunan tidak dimulai dari diriku? Tuhan mau itu. Tapi orang kadang-kadang orang memilih didikan yang manis, bukan didikan yang pahit. Padahal pahit itu adalah obat. Orang sering dengan bisikan lembut dianggap itu musik indah. Mungkin Tuhan perlu berkata sedikit keras supaya kita konsentrasi kita beralih. Karena kadang kita hadir tapi tidak melihat. Sering kan kita diajakin ngomong, sudah ngomong melantur-melantur, ternyata lawan bicara kita entah pikirannya kemana-mana. Boro-boro disuruh mengulang apa yang kita ucapkan, dia tidak tahu. Konteksnya nggak tahu, apa yang kita omongin dia tidak tahu, karena pikiran dia mengembara kemana-mana. Berarti dia ada, tapi tidak ada. Dia melihat kita seolah-olah mengamati, tapi tidak. Nggak tahu kemana-mana, flying to the moon. Nggak tahu kemana. Tapi kenyataan, kita pun sering dalam posisi itu. Nah inilah, mendengarkan sesama sebagai saudara, sebagai tubuh Kristus, kalau bagian tubuhnya ada yang luka, kita wajib bersama-sama untuk hadir menyehatkan tubuhnya dalam kebersamaan. Inilah konteksnya hadir, mendengar, dan mendengar, hadir, ada, melihat, ini konteksnya ini. Untuk dapat mendengar, kita butuh hadir. Melihat dengan tulus, dengan hati penuh kasih, karena pada dasarnya mendengar dan didengarkan itu kebutuhan semua umat. Manusia senang didengerin, tapi kadang-kadang malas untuk dengerin. Itu loh. Nah sekarang bedanya apa sih? Mendengarkan dan mendengar dan mendengarkan. Ini konteksnya gini. Pertama orang harus hadir dulu. Hadir, melihat, dan mendengarkan. Ini konteksnya ini. Tapi kita peruncing ke mendengar dan mendengarkan. Kalau sudah hadir, melihat, kita nggak dengerin, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat insight, kita mesti dengerin apa yang terjadi. Kalau mendengar itu apa sih? Tadi saya katakan mendengar itu hanya indera kita yang bekerja. Belum tentu memahami konteks. Teksnya apa yang dimaksud tidak bisa. Mengulang lagi, apa ya? Kamu coba apa yang kamu maksudkan apa? Minta diulang lagi. Karena kita orang bilang tidak konsentrasi. Kita tidak memberikan diri secara total. Inilah yang disebut mendengarkan. Dengan memberikan diri secara total, bukan pendengaran saja yang mencermati, menganalisa, meresapi, tapi seluruh diri kita hadir untuk menganalisa, meresapi intisari dari apa yang sedang dikomunikasikan. Jangan berpikir mendengarkan itu enak loh. Orang mendengarkan itu orang yang harus menjadi martir mendengarkan itu. Karena apa? Orang mendengarkan itu harus dengan semangat berkorban. Bayangin ya punya teman yang sukanya didengarkan. Dia ngomong ngalor ngidul ngomong terus senang sekali ngomong dan ingin selalu didengarkan. Bisa nggak kita dengerin, kita mencermati, kita menganalisa, kita memberikan diri untuk mendengarkan. Bukankah ini seorang martir? Bayangin mendengarkan orang yang membosankan, ngomonginnya semua orang diomongin, bahkan dia suka bergosip dari pintu ke pintu, semua digosipin, kita dengerin. Bagaimana kita bisa menjadi Yesus bagi dia? Tidak ikut bergosip, tapi kita bukan tidak mendengarkan. Mendengarkan. Kita melihat sebetulnya dia tuh apa sih yang dirasakan. Kenapa dia punya pikiran seperti ini. Kita dengarkan sambil kita olah, kita
berusaha menganalisa di mana Yesus hadir di sini. Di mana saya bisa masuk Yesus, di mana saya bisa merubah pikirannya yang misalnya negatif. Dari mana ya Tuhan? Inilah, dibutuhkan apa? Dibutuhkan kebijaksanaan kita, dibutuhkan hati yang terbuka, dibutuhkan kesedihan kita menjadi martir mendengarkan sesuatu yang kita tidak suka. Karena apa? Ketika kita mendengarkan, mungkin orang itu di rumah tidak pernah ada yang mau mendengarkan perkataannya. Karena sudah demikian membosankan, seisi rumah pun tidak ada yang mendengarkan. Sehingga ketika kita mau mendengarkan, dia merasa dihargai, dia merasa diterima, mungkin awal dari sikapnya berubah. Dan bagi kita yang sedang mendengarkan, sebetulnya kita sedang diasah. Kecerdasan emosi kita diasah, rasa penerimaan kita diasah, kemampuan kita menjadi martir diasah, logika kita diasah, konteks kita diasah, dan roh kita juga diasah. Akan timbul, aduh kasihan ya, kok dia bisa punya pikiran seperti itu. Aduh, apa pengalaman negatif yang dia rasakan ya. Terus kita juga akan melihat di mana kehadiran Kristus dengan segala yang diungkapkan. Mungkin dari satu perkataannya ada satu teguran Tuhan. Tidak selalu. Kadang-kadang Tuhan menegur melalui ucapan seseorang. Adakah Tuhan menegur aku secara khusus melalui perkataan orang ini? Kita harus menajamkan hati, pikiran, rasa, logika, rohani kita. Inilah kepandaian mendengarkan, bukan sembarang kita memasang indera kita. Tetapi kita harus memasang segala, menghadirkan diri secara utuh dalam semangat berkorban, dengan semangat mau melayani, mau hadir, mau melihat, mau memasang kasih kita pikiran. Mic yang satu katanya mati ya? Inilah. Ya. Mungkin ada yang itu masuk, dah gitulah. Itu tadi kita sudah melihat. Lalu, apa sih pentingnya hadir, melihat, dan mendengarkan? Kita satu ya, mungkin ada yang bisa bantu saya dari Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Yohanes 1, 45 sampai 46. Ada yang bantu saya untuk membacakan firman ini? Yohanes 1, 45, 46. Sudah? Ada? Atau saya bacakan sendiri ya. Yohanes 1, 45 sampai 46. Oke. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kemudian kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nah, saudara-saudari, 2 ayat ini dulu ya. Saya cerita awal mulanya, siapa sih? Saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Halo, sampai jam berapa saya dikasih waktu? Bu Rosa? Halo? Ya sudahlah. Bu Meli, Sampai saya jam bantu. berapa? Sebentar, Bu, sebentar. Oke. Halo Bu Justisia. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 8:30 lewat 10 boleh Bu? Oke. Saya akan itu ya. Ya, baik. Nah, di dalam ayat Yohanes 1, 45, 46 berbicara Filipus yang bertemu dengan Natanael, dan Filipus kemudian menyampaikan, aku sudah bertemu loh Yesus yang disebut Musa dan dinubuatkan kitab-kitab para nabi, Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, tapi Natanael ngomong, mana mungkin Yesus datang kok dari Nazaret. Nah, ini kita simpan dua ayat ini. Kita awalnya dulu ya. Bagaimana proses dari Andreas? Andreas ini adalah murid pertama dari Yesus. Andreas, di mana proses Andreas bertemu dengan Yesus sampai bertemu dengan Andreas ini awalnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis.
Ketika dia bertemu dengan Yesus, saat itu Andreas sedang bersama Yohanes dan Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi apa? Pemberitaan Yohanes tentang Yesus si anak domba Allah. Yohanes tentu seorang yang kompeten sehingga ucapannya itu sebuah kebenaran. Oh betul, karena dia kalau ngomong pasti berbobot. Jadi Andreas langsung percaya. Ketika dikatakan inilah anak domba Allah, langsung Andreas inilah yang aku cari. Akhirnya dia mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Kemudian Andreas yang sudah mengenal sendiri Yesus, dia pun mengatakan hal yang sama kepada Petrus. Bahwa dia telah melihat Mesias. Dan Petrus pun akhirnya mengikuti Yesus menjadi muridnya. Jadi sudah ada Andreas dari Yohanes, Petrus dari Andreas. Jadi semuanya tuh berdasarkan berita, mendengarkan, sumbernya akurat, dia percaya, dia melihat. Kalau yang Andreas pertama tuh percaya karena dikatakan oleh yang mengatakan Yohanes. Kemudian Petrus yang mengatakan Andreas, semua akurat. Nah, setelah itu hal yang sama terjadi pada Filipus. Ya. Kalau Filipus beda, dia bertemu dengan Yesus, dia ngomong, ikutlah aku, dia pergilah. Nah, setelah merasakan kebersamaan dengan Yesus, dia menyampaikan kepada Nathanael yang di Alkitab sering orang mengatakan Bartolomeus. Inilah ayat. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia, Sang Mesias, yang sering kita bicarakan, yang sering kita diskusikan, yang ditunggu oleh begitu banyak umat. Siapa Mesias? Mesias utusan Tuhan, Sang Penyelamat mereka, ini yang dinanti-nantikan. Tetapi apa? Filipus mengatakan, mana mungkin kok Mesias datang dari Nazaret? Nazaret apa? Sebuah desa kecil yang tidak diperhitungkan. Bahkan di Perjanjian Lama, katanya desa ini tidak pernah dicantumkan dalam Perjanjian Lama. Desa ini, nama Nazaret, ada di Perjanjian Baru ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria. Keraguan seorang Nathanael atau Bartolomeus, memungkinkah Yesus datang dari kota kecil, desa kecil namanya Nazaret? Rasanya keraguan ini mungkin saja kita miliki. Banyak orang bisa memikirkan hal yang sama. Banyak pertanyaan yang datang ketika pertama kali kita diarahkan untuk mengikuti Yesus. Demikian pula saya ketika saya pertama kali dengan serius mengikuti Yesus, dengan begitu banyak berkecamuk pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan. Tetapi saya bukan pergi, saya justru datang. Saya ingin melihat, saya ingin mendengarkan lebih banyak lagi segala keraguan saya tentang segala yang saya ragukan. Bukan saya lari. Orang biasanya kalau misalnya, ayo ikut pelayanan nanti dulu. Ayo ikut mengikuti Yesus nanti dulu. Ada yang saya belum serak. Justru untuk menjadi serak harus datang, harus melihat, harus mendengarkan. Karena apa? Dengan datang melihat mendengarkan, saya secara hari per hari pengertian saya ditambahkan. Sehingga seolah-olah ketika saya datang kepada Yesus dengan segala begitu banyak pertanyaan, saya mengikuti banyak pengajaran, mengikuti masuk di dalam komunitas. Tentunya di saat itu sebenarnya Tuhan sedang membangun pondasi batu di dalam rohani saya. Dan ketika itu pengertian kita pasti akan ditambahkan. Karena apa? Membaca firman itu dengan saya masuk segala macam pengajaran dan saya memulai membaca kitab suci secara rutin, ini kitab ini sungguh hidup. Enggak perlu kita membaca ini menjadi mengerti. Tuhan akan tambah-tambahkan dari hari ke hari. Dari hari ke hari pengertian kita, makin kita mendekat kepada Tuhan, kita akan ditambahkan pengertiannya. Dan ketika dibutuhkan, rema-rema ini akan muncul dengan sendirinya. Saya tidak tahu itu kenyataannya bahwa sungguh firman itu dikatakan firman itu hidup, bukan saja firman Sang Yesus yang hidup, tapi firman ini pun masih hidup hingga sekarang. Inilah secara tidak sadar pertanyaan saya pun satu persatu berguguran dan menemukan jawabnya dengan sendirinya.
Tidak saat itu, tapi selaras dengan pengertian saya, pertanyaan itu pun akan terjawab. Nah, keraguan Nathanael meragukan Yesus yang datang dari Nazaret sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Karena memang ramalan para nabi kan mengatakan bahwa Yesus, Mesias akan datang dari Bethlehem. Tapi dia lupa bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Inilah. Jadi, saudara-saudari, kita semua tuh memiliki cerita masing-masing. Ketika memandang satu persoalan pun, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Tidak selalu. Seperti yang pernah diuraikan misalnya ya, ketika kita melihat gelas tergantung cara pandang kita. Kita bisa melihat, jangan cara gelas deh, kita melihat gajah. Ada orang mengatakan ketika ditutup matanya, gajahnya apa? Ketika dia pegang ekornya, dia akan mengatakan panjang, kecil, panjang, kasar, atau gimana. Karena apa yang kamu pegang itu adalah ekor. Ketika yang dipegang telinga, dia akan melihat tipis, lebar. Masing-masing memiliki cara pandang, masing-masing Tuhan utus sesuai dengan utusan misinya untuk hadir, sesuai temanya. Kita nih masing-masing punya tema, tematis. Masing-masing. Jadi, jangan bilang aku yang paling benar. Karena misinya tuh berbeda-beda, cara pandangnya beda-beda. Tuhan utusnya di tempat yang berbeda. Akhirnya apa? Makanya ketika kita membaca satu ayat anak yang hilang, 10 kali membaca ayat yang anak yang hilang, kita tidak akan terpaku di dalam tafsir yang sama. Pasti berbeda-beda, tergantung moodnya. Kalau lagi berbicara mengenai warisan, kita akan berpikir yang lain. Kalau kita lagi berbicara mengenai nasib penderitaan, kita akan berpikir, wah bagaimana anak bungsu makan makanan babi, dan terus akan ada sudut pandang yang berbeda, pergerakan rohani batin yang berbeda. Inilah bahwa butuh hadir, butuh melihat, butuh mendengarkan. Karena Tuhan bisa saja berbicara saat kita melihat, ada pesan khusus buat kita. Saat kita hadir, ada sesuatu yang perlu kita lihat untuk menguduskan kita dan mungkin berguna bagi sesama. Demikian pula saat mendengarkan. Nah, saudara-saudari, bagi Nathanael, ketika dia hadir melihat, dia makin diteguhkan karena apa kenyataannya. Ketika dia lihat dan dia lihat sendiri, Tuhan Yesus mengatakan, saya sudah melihat kamu loh, sejak Filipus belum memperkenalkan kamu, belum mengajak kamu, aku sudah lihat. Nah, dia melihat bagaimana keilahian Yesus. Jadi dengan melihat, dengan hadir, dengan mendengarkan menjadi saksi, kita akan mendapat peneguhan dan makin melihat hal-hal ilahi yang tidak akan kita dapat tanpa kita menjadi saksi. Kita harus mau menjadi saksi. Inilah, saudara-saudari, semua orang memiliki pergumulan, semua orang memiliki masalah. Jangan hanya berdiam. Kita kalau berdiam, kita tetap dalam keraguan. Bayangin aja Nathanael, kalau dia bilang dia tidak pergi mencari Yesus, keraguannya bahwa Yesus seorang Mesias datang dari Nazaret, apakah menemukan jawaban? Tentu tidak. Nah, apapun keraguan kita, jangan berdiam diri, menunggu kemampuanku memecahkan keraguanku, tidak. Kita harus mendekat kepada sumbernya, sumber pengetahuan, sumber kebaikan, yaitu Kristus. Makin mendekat, lawan godaan untuk menjauh. Makin mendekat, pasti akan menemukan jawaban. Bahkan masalah kita pun, Tuhan akan temukan jawabannya. Seturut pengertian kita yang ditambah-tambahkan. Dan kedua, paling berbahaya, kalau kita punya peneguhan, kita tidak datang kepada sumber kebenaran. Nah, misalnya saya meragukan sesuatu A, kemudian ternyata keraguan saya persis dengan keraguan Bu Rosa, sama dua. Terus kemudian ada lagi satu yang meneguhkan lagi, Bu Meli sama, waduh, berarti ini benar. Bu Rosa juga sama, punya pikiran seperti saya. Bu Meli juga sama, wah ini benar. Jadi akhirnya apa? Meneguhkan keraguannya. Padahal keraguannya itu bukan kebenaran. Inilah.
Datanglah kepada sumber kebenaran, maka kita akan menemukan jawaban yang benar. Pergi, temukan jawabannya. Selain kita bertemu, kita menemukan jawabannya, relasi kita dengan Kristus juga makin baik. Karena apa? Ketika kita mendekat kepada sumber yang benar, tentu relasi kita dengan dia makin baik, kita sering berkomunikasi, apapun kesulitan, kita mungkin mempertanyakan apa yang menjadi keraguan kita. Nah, ya, jadi ketika saya katakan membaca kitab suci, pertama kali saya nggak ngerti apa-apa blank, tapi dengan membaca terus-menerus, pasti ada satu yang menempel, pasti ada yang dua menempel tanpa kita sadari. Dan kalau dibutuhkan, dia akan keluar seperti air yang mengalir. Itu pasti, ini sebuah kesaksian ya. Tadi Nathanael dengan bertemu, keraguannya akhirnya menemukan jawabannya, bahkan dia makin diteguhkan karena seperti dikatakan di ayat-ayat tadi, jangan sampai ragu kita menjauh. Tadi dikatakan kalau kita punya keraguan mengenai Bunda Maria, langsung kita menjauhi di gereja. Saya punya teman seperti ini. Sudah penguatan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan tentang Bunda Maria dan lain sebagainya, tentang magisterium. Dia tidak mencari jawabannya, tetapi dia kemudian menemukan yang tadi saya katakan saya ragu, saya ketemu Bu Rosa ragu, ketemu Bu Meli ragu, langsung saya mengambil kesimpulan. Ini benar, karena yang punya pikiran seperti ini nggak cuma saya. Akhirnya bertemulah dengan teman-teman dari gereja sebelah. Akhirnya dia tinggalkan gereja Katolik, dia tinggalkan gereja kita yang memiliki sakramen yang demikian agung. Susah kalau sudah begini, hanya Tuhan yang mampu menggerakkan hatinya untuk kembali masuk di dalam persekutuan gereja, tubuh Kristus kita, Katolik, Apostolik. Tapi ini kenyataannya. Jadi ketika kita punya masalah, jangan lari, tapi mendekatlah. Justru pelajarilah apa yang menjadi keraguan kita, mencari sumber yang benar untuk supaya kita mengerti, bukan menjauh. Ya, saudara-saudari, undangan untuk datang melihat merupakan bagian dari terpenting untuk menciptakan pertemuan. Kemudian relasi, meluruskan prasangka, menghilangkan kesalahpahaman, itu pun berlaku bagi relasi kita dengan sesama. Dan pada ayat ini sekali lagi diundang. Kita tadi semua ayat juga semua mengundang kita untuk seperti Nathanael, seperti Andreas, seperti Petrus, datang melihat, kemudian kita diundang untuk menjadi saksi. Ya. Nah, saudara-saudari, saya ingin merenungkan sebuah contoh. Mungkin saudara-saudari semua tahu cerita ini tentang Lazarus. Saya nggak perlu bacakan lagi ayatnya, mungkin ini juga sering dibicarakan orang-orang, tapi saya mau melihat, bukan melihat ceritanya, tapi mau melihat konteks. Bagaimana seseorang yang tidak melihat, hadir tapi tidak melihat tapi tidak mendengarkan, melihat tapi tidak hadir, inilah yang terjadi di dalam perikop perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Nah ya, kenyataannya orang kaya itu berkelimpahan, digambarkan memakai baju yang indah, kainnya halus, bajunya ungu, setiap hari berpesta, bersukaria, berlebih-lebihan, berhambur-hamburan. Di satu pihak, pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dan ketika dia lapar, untuk menghilangkan lapar, dia menunggu jatuhnya remah-remah dari meja. Dan malahan anjing-anjing menjilati luka-lukanya. Inilah sebuah konteks. Ya. Apakah si orang kaya selama ini telah sungguh hadir dekat dengan si miskin? Meski si miskin yang karena sakit borok di seluruh tubuhnya, membuatnya terbaring, mungkin udah sakit sekali, infeksi dan lain sebagainya. Dia hanya terbaring, berharap, sengaja di dekat pintu berharap, orang yang lalu lalang pasti melihat dong. Kalau yang nggak melihat gimana, minimal pemilik rumah akan keluar,
ya istilahnya berdagang lah apa, tentu melalui pintu, dia nggak mungkin lewat genteng. Pintu diartikan adalah pintu hati kita, pintu fisik kita, pintu mata kita pasti akan terlewat di situ. Apakah kehadiran si miskin itu tidak terlihat? Nah, inilah katakan melihat tapi tidak melihat, inilah. Ketika melihat, apakah hatinya bersambung, mata dan hati bersambung sehingga tersentuh, sehingga mau hadir, mau mengerti kesusahannya, mau berempati, mau bersimpati, ataukah kehadiran si miskin sama sekali tidak menarik perhatian si kaya? Sehingga kondisinya badannya terbaring sakit, kelaparan, hanya mengandalkan remah-remah. Mungkin bukan remah-remah jatuh dari meja, mungkin begini. Dia pesta pora, makanan yang nggak enak dibuang, dipungutlah dimakan. Ini pemikiran saya, tafsir saya sendiri. Jadi menunggu hal-hal yang terbuang dari si orang kaya. Bukan belas kasih yang tulus dari hati. Tentunya kalau belas kasih dia akan berikan satu piring dan diberikan ke depan. Tidak demikian. Dia menunggu remah-remah yang diberikan oleh si orang kaya. Bahkan si orang kaya tidak mau mendekati dia, hanya sekedar menanyakan, apa yang terjadi padamu? Apa yang bisa aku bantu? Keadaan si miskin sama sekali tidak menarik perhatian si kaya. Kondisi yang terbaring sakit, kelaparan, dan membutuhkan pertolongan. Saudara-saudari, seandainya si kaya menggunakan hati untuk menempatkan kehadirannya sebagaimana mestinya, kalau dia menyadari semua ciptaan adalah saudaraku, semua ciptaan adalah sama sederajat. Dalam penglihatannya, dalam pendengarnya, tidak mungkin ada kalau dia merasakan kehadiran Lazarus, melihat, bisa merasakan kehadirannya, bisa mendengarkan, mungkin dia mengerang-ngerang kesakitan. Tidak mungkin Lazarus terbaring dan akhirnya mati. Bahkan anjing-anjing pun lebih berbelas kasihan. Mau mendekat, mau menjilati boroknya. Saudara-saudari, peristiwa ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sikap tidak peduli, ada tapi tidak ada, melihat tapi tidak ada, tidak berhasil, apapun terlihat. Mendengar tapi tidak ada sesuatu yang didengarkan, nggak ada maknanya. Jadi akhirnya kehadiran dia tuh nggak ada maknanya. Inilah sikap tanpa empati, tanpa kasih, tanpa keinginan untuk menumbuhkan cinta di hatinya, serta mengembangkan cinta bagi orang lain. Nggak ada. Nggak ada, biarin aja. Orang miskin ditolong nanti malah nyusahin. Sering nggak kita begitu? Padahal perlu kita ingat bahwa dalam rezeki yang kita miliki, ada titipan Tuhan yang harus kita selenggarakan. Kalau enggak, kita berhutang. Karena Tuhan mengatakan dalam satu ayatnya bahwa burung di udara dipelihara, ikan di air dipelihara. Burung tidak pernah menanam, tapi tidak pernah kekurangan makan. Asal apa? Asal mau mencari. Tapi Tuhan semua sediakan. Melalui siapa? Melalui kita-kita. Melalui tangan kita. Orang-orang yang tidak berdaya seperti Lazarus, nasibnya, rezekinya, bahkan kehidupannya menjadi tanggung jawab kita. Tapi rupanya si orang kaya melupakan hal ini. Jadi, jangan berharap terjadi komunikasi dari hati ke hati kalau tidak ada kehadiran. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat dengan hati. Kalau tidak ada yang kita dengarkan dengan hati. Kalau kita mau melakukan ini, tentu ada aliran cinta. Ada kekuatan darinya. Karena tidak ada ketika hati terbuka, tersentuh, tergerak, kuasa Allah mengalir, melengkapi, memberkati, menguatkan, bahkan melakukan hal-hal yang kita tidak sangka kita mampu lakukan. Apakah kita menolong, apakah kita berbuat baik, tubuh kita kaya raya? Tentu tidak. Tuhan juga tidak
Tidak menganjurkan itu dalam satu ayatnya, juallah hartamu, bukan berarti semua kita jual, kita berikan, kita menjadi si miskin. Tidak. Bantulah sesuai hatimu tergerak, sesuai kemampuanmu. Jangan justru kita membantu, kita menjadi Lazarus, tidak seperti itu. Karena Tuhan ingin melalui tangan kita mengentaskan Lazarus yang lain. Bukan kita yang menjadi Lazarus kembali. Apalagi dalam masa pandemi 3 tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang tiba-tiba bangkrut, gajinya dipotong, anaknya sakit nggak bisa mengobati. Saya punya satu kenalan. Saya melayani sebuah PD Ekumene. Pemain keyboardnya, seorang memang bukan Katolik, dia seorang Protestan, mempunyai sakit tumor otak. Tapi dia masih melayani untuk membeli obat dan lain sebagainya. Dia punya satu orang putra yang masih waktu itu masih SD. Dan setahun yang lalu istrinya meninggal karena COVID. Kita bayangkan dari mana dia hidup dari hari ke hari. Penghasilan tidak ada. Hidup sangat minimalis. Saudara-saudari, tapi kemarin saya baru ketemu, melayani di sebuah bukaan, ketemu orang ini. Memang di dalam segala kekurangannya, dia bisa bertahan sampai hari ini. Karena apa? Banyak tangan-tangan yang hadir. Banyak tangan-tangan yang diutus Tuhan untuk menyatakan, aku masih ada loh. Untuk meneguhkan Tuhanmu tuh masih ada. Tuhanmu tuh care. Tuhanmu tuh layak disebut Tuhan yang Maha Rahim. Karena kerahimannya itu secara ajaib datang melalui orang-orang yang mau datang, yang mau hadir, yang mau melihat, dan mau mendengarkan. Ini kenyataan, ini sungguh bukan, ini benar-benar saya menyaksikan kehidupannya. Saya takjub kemarin dia datang melayani di sebuah kedukaan, dia datang bersama putranya, yang ternyata sekarang sudah SMP, dan bapak dan anak ini datang dengan saling berboncengan untuk pelayanan, dan tentu dia berharap sesuatu untuk belas kasih Allah untuk kehidupannya. Tapi ini kenyataan. Saya nggak enak untuk menanyakan dari mana kamu dapat belas kasih ketika pandemi. Tapi kenyataan orang-orang seperti ini butuh kita hadir, butuh kita melihat. Kita nggak boleh mikirin diri sendiri. Kita mungkin masih memiliki tabungan, tapi mereka sama sekali satu hari pun belum tentu mereka miliki untuk makan hari itu. Banyak kejadian seperti ini. Nah, marilah, toh kita tidak mau jadi orang kaya yang menutup mata, menutup telinga, yang menolak kehadiran, yang menyangkal kehadiran saudara-saudara di sekitar kita yang membutuhkan belas kasih kita, yang membutuhkan kehadiran melalui kita. Saya bukan orang bilang ria, tapi ini saya tidak punya kemampuan untuk memberi secara materi. Tetapi ketika pandemi, peran saya hanya sebagai perantara. Ada sebuah rumah sakit di daerah Jawa Tengah, saat itu mencari masker aja susahnya luar biasa. Satu box bisa 600.000. Dan ketika itu masker buat tenaga medis aja mereka tidak punya. Akhirnya karena ada sebuah komunitas, saya jadi suster-suster yang ada melayani di rumah sakit itu sebagian adalah suster dulu ketika saya SD dan SMP. Kita punya komunitas ini bergerak, jadi mencari masker-masker kita kirim ke rumah sakit. Mencari APD kita kirim ke rumah sakit. Inilah peranku hanya sebagai perantara, tangan Tuhan hadir kepada mereka. Ini kita bisa. Pasti kita bisa. Kalau kita tidak mampu secara materi, kita kasih link, kita menjadi kepanjangan tangan saja. Ya, saudara-saudari, saya akan tutup dalam 1 menit lagi ini. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana sebetulnya keluarga kita pun hati-hati. Sekarang misalnya rumah yang lantai 2 menuju lantai 1 aja, kalau misalnya mau memanggil anak itu pakai WA loh. Diskusi pun hanya WA loh. Begitu ketemu masing-masing pegang handphone sendiri. Mari dengan semangat yang kita
renungkan malam hari ini. Kita mau datang, mau melihat, mau hadir, mau mendengarkan. Kita punya sebuah komitmen di rumah. Ketika makan bersama atau ketika berkumpul dengan keluarga, tinggalkan gadget. Ini bisa menjadi sesuatu yang memudahkan kita, tapi justru bisa menjerumuskan. Jadi mulailah, ini kenyataan ini adalah penghalang komunikasi kita di rumah. Bukan memudahkan, memang ada sebagian memudahkan, tapi ketika di rumah, relasi kita ini lebih penting daripada relasi kita dengan keluarga. Mari kita punya sebuah tekad untuk di rumah, ketika berkomunikasi dengan keluarga, lepaskan handphone supaya kita sungguh bisa hadir, membawa diri yang hadir. Mau menjadi martir, mungkin anaknya kepengen unek-uneknya keluar. Mungkin istrinya, mungkin suami sudah capek kerja di kantor, tapi istrinya sekalian di rumah kasihan loh, gak ada yang dengerin loh. Dia kepengen ngomong, sharing, didengarkan. Menjadi martir, mungkin capek tapi didengerin. Nah, saling mau berkorban untuk menjadi pendengar yang baik. Bukan berlomba-lomba ingin didengarkan. Saling mau hadir, mau melihat, mau menyatakan, mau bersedia untuk menjadi perantara Tuhan hadir, perantara Tuhan menyatakan kasih, perantara Tuhan untuk menunjukkan, ini loh aku ada, ini kerahianku ada, ini kasihku masih ada. Nah, itulah. Jadi, dalam renungan malam ini, mari kita sama-sama berkomitmen bahwa kita mau jadi martir bagi sesama kita, mau mendengarkan, mau memberikan diri untuk hadir. Sungguh-sungguh hadir bagi orang lain, sungguh-sungguh hadir untuk mendengarkan dan menyatakan kasih, mau saling mengasihi dan menerima kasih. Demikian, terima kasih atas kesempatan kita merenungkan firman bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Justisia untuk firman-Nya yang disampaikan pada malam hari ini, sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita diminta untuk bisa hadir dan bisa untuk mendengarkan. Jangan hanya untuk kita maunya didengarkan saja tapi tidak mau mendengarkan. Terima kasih Bu Justisia. Kita akan selalu terus mencari Tuhan. Bila kita terus mencari Tuhan, dan kita pasti akan mendapatkan cinta kasih-Nya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bu Justisia. Semoga Bu Justisia selalu diberkati pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, dan di setiap langkah-langkahnya. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya Bapak dan Ibu sekalian, kita memberikan persembahan kasih yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita hari ini menjadi berkat bagi sesama.
kiranya ya Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan kasih, dengan kerelaan, dengan sukacita. Silakan Ibu Dewi, mungkin ada beberapa pengumuman. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bu Eli yang telah gabung bersama kami di tim PDPKK Kalpari. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada tim multimedia dan tim doa dan juga seluruh tim PDPKK Kalpari hingga terselenggaranya acara PD online pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan jumpa lagi bulan depan tanggal 15 Juli di mana kita akan bersama-sama misa dalam novena Maria Bunda Selalu Menolong. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan lagu penutup, kita akan berfoto bersama. Tolong dibuka kameranya Bapak Ibu. Oke, terlihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Mbak Wiwi bisa dibantu untuk foto Mbak Wiwi? Oke, sebentar Bu. Ya, aba-abanya Mbak Wiwi. Oke, kita 2 kali foto ya. 1, 2, 3. Oke, dengan gayanya. Silahkan dibuka dulu kameranya nih. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan lagu penutup, kita doa bersama. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir bersama kami. Engkau telah memberkati kami hingga terlaksananya acara ini dengan baik. Sungguh, Engkau Allah yang selalu ada untuk kami dan selalu setia untuk kami. Tuhan, malam ini kami akan akhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Semoga kami malam ini dapat tidur dengan nyenyak dan kembali hadir besok pagi dengan selamat. Dan kami kembali untuk menjalankan semua kehidupan kami dengan baik. Karena kami percaya Engkau selalu ada untuk kami, selalu setia mendampingi kami. Sebab Engkau Allah Tuhan kami, kini sepanjang segala masa. Baik Bapak Ibu, kita akan terus berjalan di setiap langkah-langkah hidup kita. Karena Tuhan selalu beserta kita, kini, dahulu, dan selamanya. Tuhan yang telah menetapkan langkah-langkah orang dan hidupnya berkat kepada kita. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, satu hari
Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Feby. Mbak Mary. Selamat malam, Bu Rosa. Ini Bu Rayu. Marni. Siapa ini? Saya mundur dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Iya, Tuhan berkati selalu. Selamat malam. Amin. Malam.